Selamat pagi Bapak Ibu, guru, para orang tua, dan anak-anak SMP Kristen Baptis Bandung yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita sukacita. Kita akan mempersiapkan diri kita khususnya untuk anak-anak yang akan mengikuti ujian akhir semester. Kiranya sepanjang ujian boleh berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kita mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita meninggalkan segala kesibukan kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan di sekolah SMP Baptis, kami serahkan Tuhan di akhir tahun ajaran ini ketika mereka menghadapi ujian, bahkan penilaian akhir semester, kiranya Tuhan yang menolong. Semoga apa yang telah mereka pelajari boleh mereka pakai untuk menjawab soal-soal yang diperhadapkan kepada mereka. Pimpin dan sertai mereka Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa kiranya dalam ibadah kami hari ini berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dialah yang memegang hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan kita angkat pujian ini denganmu Tuhan. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita terus pujikan Yesus adalah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku
Puji nama Tuhan, kita mau terus menyembah Tuhan kita. Saat kita menyembah, Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan, Dia akan bertahta di atas setiap pujian kita. Kita mau mengangkat hati kita mau mengarahkan pandangan kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau menyatakan bahwa kita merindukan untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa pujian ini sebagai penyembahan kita di hadapan Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi kita bawa pujian ini. Saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita datang secara pribadi ke hadapan Tuhan. Bawa hidup adik-adik semua teman-teman untuk datang menyembah Tuhan. Nyatakan kerinduan kamu, nyatakan setiap apa yang kamu rindukan kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan apa yang kamu sampaikan kepadanya. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi untuk menyiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku
Selamat siang anak-anak SMPK Baptis, senang sekali kita bisa berjumpa kembali siang hari ini di ibadah hari ini. Saya sangat senang bisa menyapa kalian semua lagi. Dan mari kita hari ini belajar tentang yang namanya kekhawatiran. Kita akan menghadapi PAS dan apakah kita khawatir, apakah tidak, mari kita akan membahasnya seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Kau begitu baik telah memberkati kami sepanjang semester ini hingga akhirnya kami akan menghadapi PAS. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk melewati masa-masa ini agar kami boleh mengerjakan PAS dengan baik, agar kami boleh lulus dengan nilai yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang bantu kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya kekhawatiran. Kira-kira kenapa seseorang itu khawatir? Biasanya kekhawatiran itu akan timbul jika seseorang tidak tahu atau tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi. Betul? Banyak dari kita khawatir tentang PAS. Kenapa? Karena mungkin kita nggak tahu soal yang akan keluar apa. Kita nggak tahu nanti harus jawab apa. Kita dalam kondisi yang serba kebingungan, nggak tahu jawabannya apa, nggak tahu harus bagaimana. Biasanya itu yang membuat kita khawatir. Tapi kalau misalnya sekarang adik-adik semua mendapat contekan soal PAS, pasti saya jamin adik-adik semua itu nggak akan khawatir. Kenapa? Karena udah tahu apa yang akan terjadi. Nah, permasalahan terbesar dalam kehidupan kita itu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi Tuhan tahu. Jadi sebenarnya yang ada di depan itu urusan Tuhan. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kita tahu apa yang sedang kita hadapi sekarang, bukan apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi nanti, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita. Nah, Tuhan Yesus menyatakan hal itu dalam Matius 6 ayat 34. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Alkitab, handphone boleh. Buka Alkitabnya di Matius 6 ayat 34. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini maksudnya apa? Bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari apa? Apa yang kita hadapi sekarang itu yang harus kita pikirkan. Apa yang akan terjadi nanti, yaitu urusan nanti gitu. Karena nanti kita punya waktunya sendiri menghadapi. Tapi terkadang kita seringkali khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Bahkan banyak orang itu hidup dalam kekhawatiran. Bahasa gaulnya anxiety gitu ya. Kalau kalian lihat di Instagram atau di mana-mana bilang, aduh saya tuh merasa anxiety banget, cemas, mikirin ini, mikirin itu. Kenapa? Karena kita memusingkan hal yang belum kita tahu. Kita memusingkan hal yang belum kita hadapi. Manusia itu punya kecenderungan untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita berpikir, wah nanti mungkin ujiannya gimana ya kalau saya nggak lulus? Aduh saya harus remedial, atau harus saya gimana? Kita memusingkan hal yang akan terjadi nanti. Tapi kita lupa untuk fokus apa yang ada sekarang. Yaitu hari ini kita mau mempersiapkan buat nanti ujian. Kalau adik-adik semua, teman-teman semua, anak-anak semua di SMPK Baptis, kalau kalian belajar dengan baik, saya yakin kalian nggak akan khawatir ngadapin ujian. Kalian khawatir ngadapin ujian karena mungkin kalian nggak percaya atau nggak yakin dengan kemampuan diri sendiri, atau nggak yakin mengerti apa yang diajarkan guru, sehingga aduh nanti saya harus jawab apa. Tapi kalau kalian mengerti, kalian tahu, pasti kalian yakin dengan percaya diri mengerjakan soal-soal. Nah, jadi apa yang harus kita fokuskan sekarang? Mumpung masih beberapa hari ke depan kita akan menghadapi PAS, yang harus kita lakukan adalah persiapan. Kita belajar sekarang. Nah, kita mempersiapkan diri. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah belajar. Kita nggak tahu soal yang akan keluar apa. Kita nggak tahu soalnya nanti bagaimana. Tapi yang kita tahu, hari ini kita bisa buka catatan kita bisa belajar apa yang kita pelajari. Dan ketahuilah, namanya belajar itu nggak ada shortcut atau jalan pintas. Kalau kalian menyontek pun tidak akan membuat kalian pintar. Kalian hanya membuat jalan singkat untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi
tidak akan membuat kalian mengerti. Di kehidupan dimanapun yang namanya belajar itu nggak ada shortcut. Harus dilakukan hari demi hari. Kalian mau jadi ahli di bidang apa? Basket, ya kalian harus berlatih belajar main basket hari demi hari. Kalian mau jadi pemusik, kalian harus belajar hari demi hari main musik. Nggak ada jalan pintas, termasuk belajar, termasuk menghadapi ujian. Mari kita fokus tentang hari ini. Kita nggak perlu takut dengan apa yang akan terjadi nanti. Ujian soalnya gimana, bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita, hari ini kita belajar seperti apa. Makanya Tuhan Yesus dibilang katanya, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena esok mempunyai kesusahannya sendiri. Nanti ujian ya, ketika ujian datang ya kita fokus dengan ujian, karena itu adalah kesusahan hari itu. Tapi hari ini kesusahannya adalah kita mau belajar. Tanggunglah itu dengan baik, tanggunglah itu dengan giat. Kalau masalah nanti itu urusan Tuhan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, tapi Tuhan tahu. Bayangkan kalau misalkan hari ini kalian nggak tahu soal yang akan keluar nanti ujian apa, tapi Tuhan tahu, dan kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, bantu saya untuk belajar. Kira-kira Tuhan sanggup nggak sih bimbing kamu untuk mempelajari soal-soal yang akan keluar nanti? Sanggup dong. Tapi permasalahannya seberapa sering kita berdoa sama Tuhan untuk membimbing kita belajar. Kadang-kadang kita pengen enaknya aja, ya udah saya pelajarin aja yang saya bisa. Tapi kita lupa bahwa Tuhan udah tahu di masa depan soalnya seperti apa. Dia nggak akan ngasih kita contekan, karena itu bukan caranya Tuhan untuk berbuat licik, tapi dia akan membimbing kita belajar hal-hal yang kita perlukan untuk menghadapi ujian. Dan itu akan terjadi sepanjang kehidupan kita. Tuhan akan membawa, ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta, Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan akan menolong kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi ujian, bahkan ujian kehidupan nanti, dengan mempersiapkan kita hari ini. Makanya mari kita fokus hari ini, apa yang sedang kita hadapi. Kita masih punya beberapa hari untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian, mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat ke-6 katanya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kamu khawatir tentang nanti ujian gimana? Doa, minta. Tentang hal apapun juga Tuhan peduli terhadap studi kamu. Tuhan peduli terhadap apa yang sedang kamu hadapi, termasuk ujian. Minta sama Tuhan kasih hikmat supaya bisa mempelajari hal-hal yang akan keluar saat ujian. Karena itu jangan khawatir, gak perlu mikirin nanti, gak perlu fokus tentang hal yang gak bisa kita hadapi. Kita gak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang terjadi sekarang itu yang kita hadapi. Hari ini kita menghadapi persiapan ujian, harus belajar, hadapi itu dengan baik. Lakukan sebaik mungkin. Saya mau cerita tentang Mazmur 57 ayat 2. Ini adalah sesuatu yang menarik kalau kalian baca di Mazmur 57 ayat 2 atau ayat 3, tergantung kalian buka Alkitabnya. Kalau di tablet atau gadget kalian pasti tulisannya 52. Dikata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Tuhan akan menolong kita menyelesaikan sesuatu untuk kita. Pertanyaannya, apa yang akan diselesaikan Tuhan? Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, itu akan jauh lebih kelihatan. Dikatakan bahwa I cry out to God Most High, artinya aku berteriak, berseru kepada Allah yang maha tinggi, to God who, kepada Allah yang fulfill His purpose for me, katanya. Kepada Allah yang menyelesaikan tujuannya untuk aku. Ketika kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan membantu kita menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk ujian. Banyak orang
stres, banyak orang itu memiliki kecemasan, anxiety, ketika dia berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan kekuatan sendiri dan tidak mampu. Kenapa? Karena manusia tidak mampu menghadapi sesuatu yang di luar kendalinya. Tetapi kita ingin punya kendali. Kecemasan terjadi ketika kita pengen punya kepastian di hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu mungkin kita akan merasa cemas, aduh nanti gimana. Padahal sesuatu yang tidak bisa kita kontrol itu bagiannya Tuhan. Ketika kita naik motor, ketika kita dibonceng, ketika kita lagi di jalan mendung, kita takut kehujanan. Kita nggak bisa mengontrol ini bakal hujan atau enggak. Tapi kita bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya mau ke sekolah, jangan sampai kehujanan. Kita akan merasa cemas kalau kita berusaha, aduh ini hujan nggak ya? Kita nggak bisa kontrol karena kita akan merasa cemas karena kita nggak bisa mengontrol hujannya. Ini hujan nggak ya? Nah karena itu lepaskan segala kekhawatiran kita untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melakukan itu semua untuk memenuhi tujuannya dalam hidup kita. Nah pertanyaan terpenting adalah apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kita akan melihat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus ayat 10, pasal yang 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin ke dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Termasuk dalam ujian kita, termasuk dalam studi kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita mau melakukan yang terbaik. Kita mau melakukan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan. Nah, kalau saya kasih gambaran deh, kalau misalnya kalian kedatangan presiden atau wali kota, pasti kalian berusaha merapikan sekolah, menunjukkan yang terbaik. Kenapa? Karena kalian melakukannya untuk seseorang yang punya jabatan dan otoritas yang tinggi. Dan Tuhan bilang, ketika kamu makan, ketika kamu minum, bahkan melakukan segala sesuatu termasuk di dalamnya belajar atau ujian, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan membantu kita ketika kita melakukannya. Tapi ketika kita hidup asal-asalan, ketika kita ngomong sembarangan, ketika kita belajar malas-malesan, dan tidak memuliakan Tuhan, kira-kira Tuhan akan nolong kita melewatinya enggak? Seperti Mazmur 57 ayat 2 ini. Dikatakan kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Untuk hal-hal yang nggak tahu, untuk hal-hal yang kita nggak bisa mengendalikan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita kalau kita hidup untuk memenuhi tujuannya, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi adik-adik, teman-teman, anak-anak semua, murid-murid di SMPK Baptis, mari kita fokus tentang apa yang harus kita hadapi hari ini. Kalau kita hari ini harus belajar, kita mau belajar memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau belajar sampai orang tua kita bilang, wah anak ini luar biasa ya, rajin. Kayaknya apa yang berbeda? Wah kok tiba-tiba anak saya begitu sukacita kalau ngomong sopan. Waktu pas dicari tahu, oh ternyata dia sekarang mengasihi Tuhan. Tuhannya luar biasa. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan membuat Tuhan dipuji. Orang akan melihat perubahan dalam hidup kita ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan itu yang membantu kita menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa kita hadapi. Jadi hari ini, Pak Eli mau mengajak, mari sama-sama kita fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Yaitu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kedepannya, untuk masalah di depan yang tidak pernah kita tahu, itu urusan Tuhan. Tuhan akan membantu menyelesaikannya seperti janjinya di Mazmur 57 ayat 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, Engkau begitu baik, Engkau luar biasa. Kami tahu Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena Engkau akan membantu kami menyelesaikan segala sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan ketika kami hidup untuk memuliakan Engkau. Bantu kami tiap hari fokus kepada hal-hal yang bisa kami kerjakan
dan melakukan yang terbaik kepada hal-hal yang bisa kami kerjakan agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan kekhawatiran kami serahkan persiapan ujian kami mau melakukan yang terbaik, kami mau berfokus pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi PAS. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita untuk tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun anak-anak nanti menghadapi ujian, tetap berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Mari kita menyanyikan pujian. Aku percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, mampu melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan kepenuh percaya kita menyanyikan pujian tiada yang seperti Engkau. Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Katakan aku percaya. Aku percaya, amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku.
syukur. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kami semua. Ketika kami menghadapi soal ujian nanti Tuhan, ketika kami akan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai murid, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan, Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Sekalipun kami belum bisa bertemu secara langsung Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap kami, menolong setiap kami di dalam menghidupi dan di dalam menghadapi setiap soal-soal yang akan kami kerjakan nantinya. Terpuji namamu Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, berkati murid-murid, berkati para guru, bahkan orang tua yang akan mendampingi mereka di rumah. Berikan hikmat kepada setiap mereka Tuhan, sehingga anak-anak mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mereka boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terpuji namamu Bapa, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat menghadapi ujian akhir semester. Tuhan Yesus memberkati.